Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Fitriani dengan NIM 24011110012. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi tata laksana. Administrasi tata laksana adalah keseluruhan proses pengaturan, pencatatan, pengendalian, serta pengarsipan berbagai aktivitas administrasi di sekolah. Administrasi ini mencakup pengelolaan surat menyurat, dokumen, data, laporan, dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Melalui administrasi tata laksana, sekolah dapat bekerja secara tertib, terarah, efisien, dan sistematis, sehingga seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Adapun fungsi dan tujuan kegiatan administrasi tata laksana. Fungsi tata laksana yaitu mengatur alur kerja sekolah, menyediakan data dan dokumen, melancarkan koordinasi, menjamin ketertiban pengarsipan, mendukung pengambilan keputusan. Adapun tujuannya yaitu menjaga ketertiban administrasi, menyediakan informasi akurat, mencegah kehilangan data, menjamin kelancaran layanan. Adapun kegiatannya yaitu surat masuk dan keluar, agenda surat pengarsipan dan dokumen, penyusunan laporan, pembuatan notulen rapat pengelolaan dokumen sekolah. Adapun administrasi berbasis ICT yaitu aplikasi offline, sistem informasi sekolah, email atau website sekolah, penggunaan dapodik atau pengarsipan digital. Adapun administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah proses mengatur dan mengelola seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik sejak mereka mendaftar, mengikuti proses pembelajaran hingga menyelesaikan pendidikan dan lulus. Administrasi kesiswaan memastikan setiap siswa mendapatkan pelayanan yang baik, memiliki data yang lengkap, serta mendapat binaan yang mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik. Adapun tujuan yaitu menjamin tertibnya data siswa, memberikan pelayanan optimal, membantu pemantauan perkembangan siswa, menjunjang pembinaan disiplin. Adapun kegiatannya, yang pertama PPDB, kedua buku induk dan buku kelas, 3 presensi, 4 tata tertib siswa, 5 OSIS atau ekstrakurikuler, 6 layanan BK, 7 penilaian prestasi. Adapun pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan, materi yang harus dipelajari, metode pembelajaran, serta cara penilaian. Administrasi kurikulum mengelola seluruh komponen tersebut agar pembelajaran dapat berlangsung dengan sistematis dan sesuai standar pendidikan. Kurikulum menjadi pedoman utama guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Adapun komponennya, yang pertama tujuan pendidikan, kedua materi, ketiga metode, 4 media, 5 evaluasi, terakhir guru dan siswa. Kegiatan administrasi kurikulum. Yang pertama, penyusunan kalender akademik, kedua penyusunan jadwal pembelajaran, 3 penyusunan RPP dan silabus, 4 pembagian tugas mengajar, 5 supervisi pelaksanaan kurikulum, terakhir evaluasi hasil belajar. Adapun pengertian administrasi personalia pendidikan. Administrasi personalia pendidikan adalah kegiatan pengelolaan semua tenaga yang bekerja di sekolah, baik pendidik atau guru maupun tenaga kependidikan, yaitu TU atau laboratorium perpustakaan, operator, dan lain-lain. Pengelolaan ini meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, penempatan, pembinaan, penilaian kinerja, hingga pengembangan operasional. Tujuannya agar seluruh pegawai dapat bekerja optimal sesuai tugas dan kompetensinya. Di sini juga ada pendidik, yaitu guru yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Di sini ada pun tenaga kependidikan, pegawai selain guru, yaitu TU, laboratorium, perpustakaan, staf PAM, operator, dan dapodik, dan lain-lain. Di sini pun ada kegiatannya, yang pertama rekrutmen pegawai, kedua penempatan tugas, ketiga penilaian kinerja, keempat pendataan pegawai, kelima pengembangan profesi, keenam kenaikan pangkat atau mutasi, ketujuh pembinaan disiplin. Dan di sini ada juga pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan.
Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan semua fasilitas pendidikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran mengajar. Sarana meliputi alat bantu mempelajari seperti buku, perangkat, dan alat tulis, sedangkan prasarana meliputi fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Pengelolaan ini bertujuan menjaga ketersediaan, kelayakan, dan kebermanfaatan sarpras bagi warga sekolah. Administrasi sarana dan prasarana meliputi 1. Pengadaan, 2. Pendataan, 3. Pemakaian, 4. Pemeliharaan, terakhir penghapusan. Adapun tujuannya, yang pertama menjamin ketersediaan alat belajar, 2. Mengoptimalkan penggunaan, 3. Menjaga kondisi fisik sarana dan prasarana, terakhir mendukung kenyamanan belajar. Adapun kegiatannya, yang pertama inventarisasi barang, 2. Pengadaan, 3. Penataan ruang, 4. Pemeliharaan, 5. Penghapusan barang, 6. Pelaporan sarpras. Adapun pengertian administrasi hubungan masyarakat atau humas. Administrasi hubungan masyarakat adalah proses membangun komunikasi dan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya. Humas berfungsi menciptakan hubungan yang harmonis, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun etika positif sekolah melalui informasi yang terbuka, jelas, dan terpercaya. Tujuan dan fungsinya yaitu menjalin komunikasi, kedua membangun kepercayaan publik, ketiga mendukung kegiatan sekolah, terakhir meningkatkan citra lembaga. Adapun kegiatannya, yang pertama pertemuan wali murid, kedua publikasi kegiatan sekolah, ketiga kerjasama dengan pihak luar, keempat pengelolaan media sosial. Administrasi keuangan. Adapun pengertian administrasi keuangan pendidikan. Administrasi keuangan pendidikan adalah kegiatan merencanakan, mengelola dan menggunakan, mencatat dan mempertanggungjawabkan seluruh dana sekolah secara sistematis. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, efektif, dan akuntabel agar setiap pengeluaran sesuai kebutuhan pendidikan dan mengikuti aturan yang berlaku. Keuangan yang tertib akan mendukung kelancaran program sekolah. Di sini adapun prinsip-prinsip dan sumber dana pendidikan. Prinsipnya, yang pertama transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga efisiensi, keempat efektivitas, kelima keputusan aturan. Adapun sumber dana pendidikan, yang pertama BOS, kedua pemerintah daerah, ketiga komite sekolah, keempat bantuan masyarakat, yang terakhir donatur legal. Adapun kegiatannya, yang pertama penyusunan RAVBS, 2. Pembukaan dan pencatatan, 3. Pengarsipan bukti transaksi, 4. Pelaporan keuangan. Adapun pengertian supervisi pendidikan, yaitu supervisi pendidikan adalah proses pembinaan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui supervisi, supervisor membantu guru memperbaiki cara mengajar, menggunakan media pembelajaran, serta meningkatkan kompetensi profesionalnya. Supervisi tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan dukungan, bimbingan, dan evaluasi. Di sini ada tujuannya dan sasarannya. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru, kedua penyempurnaan proses belajar, ketiga sasarannya itu guru, kelas, RPP, dan perangkat. Di sini ada juga prinsip dan fungsinya. Prinsipnya, yang pertama demokratis, dua kooperatif, ketiga objektif, keempat berkesinambungan, terakhir profesional. Fungsinya, yang pertama itu evaluasi, kedua pembinaan, ketiga pengembangan, keempat monitoring. Di sini ada jenis teknik dan strategi supervisi. Yang pertama itu jenis yaitu akademik, kedua manajerial, ketiga klinis, keempat individual dan kelompok. Kedua teknik yaitu observasi kelas, wawancara, kunjungan kelas, diskusi kelompok. Yang terakhir itu strategi yaitu direct supervision, indirect supervision, supervisi kolaboratif, supervisi berbasis teknologi. Adapun pengertian instrumen supervisi. Instrumen supervisi adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara objektif mengenai kinerja guru, proses pembelajaran, dan kelengkapan administrasi pembelajaran. Instrumen ini berbentuk lembar observasi, daftar cek, dan formulir penilaian yang membantu supervisor menilai kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara akurat dan terukur.
Di sini ada pun langkah penyusunannya. Yang pertama itu menentukan tujuan supervisi, kedua menentukan aspek penilaian, ketiga menyusun indikator, keempat menyusun butir instrumen, melakukan uji coba. Adapun contoh format instrumennya, yang pertama itu lembar observasi kelas, kedua format penilaian RVP, ketiga daftar cek perangkat pembelajaran, yang terakhir itu formulir penilaian kinerja guru. Nah, di sini ada pun pengertian supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan adalah individu yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap proses pendidikan di sekolah. Supervisor bertanggung jawab membantu guru meningkatkan kompetensinya, memastikan kurikulum dilaksanakan dengan benar, serta menjaga mutu layanan pendidikan. Supervisor harus memiliki kemampuan komunikasi, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang manajemen pendidikan. Nah, di sini ada juga kriteria dan kualifikasinya. Yang pertama itu profesional dan kompeten, kedua memiliki pengalaman mengajar, ketiga mampu membina guru, keempat menguasai regulasi pendidikan, terakhir komunikatif dan berintegritas. Di sini ada juga pengertian penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan sekolah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan layanan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. Proses ini mencakup perencanaan mutu, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Melalui penjaminan mutu, sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara terus-menerus. Di sini ada juga prosesnya. Yang pertama itu perencanaan mutu, kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi atau monitoring, yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Di sini ada juga hubungan supervisi dan penjaminan mutu. Yang pertama, supervisi memeriksa standar mutu, kedua meningkatkan mutu berdasarkan hasil supervisi, terakhir keduanya bekerja sama untuk menjaga kualitas sekolah. Baik, selesai sudahlah pemaparan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menonton dari pertama hingga akhir. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.